Selamat siang, selamat beraktivitas. Kembali lagi di Potluck Podcast Loka. Oke, kita kedatangan tamu nih, Bro Opan nih, sebagai seseorang recovery ya, yang menjalankan kehidupan setelah sekian lama pulih gitu kan, untuk kembali berada pada kehidupan yang benar-benar kami menjalanin pemulihan ini dengan luar biasa gitu kan. Tema kali ini ya gue berbicara pada recovery is long journey. Oke, selamat siang Bro Opan nih. Siang Bro Denny. Kayaknya tuh panas banget ya hari ini. Iya, ya. panas. Ya, jadi kita ngebahas sedikit nih terkait recovery atau pemulihan ya. Iya, boleh. Sebenarnya menurut Bro Opan tuh kenapa sih dibilang recovery is long journey itu apa sih? Maksudnya tuh kenapa sih pemulihan itu seumur hidup? Kenapa pemulihan itu sepanjang hayat? Bahasanya itu seperti apa sih kalau menurut Bro Opan? Oke. Kalau menurut gue ya Bro ya. Jadi gue sadar kalau gue ini punya penyakit otak. Adiksi. Jadi adiksi itu penyakit otak kronis yang tidak bisa disembuhkan tapi bisa dipulihkan. Nah, makanya pemulihan itu dibilang seumur hidup tuh seperti itu. Gitu ya. Karena suatu saat itu bisa kambuh seperti itu. Nah, makanya bagaimana cara kita untuk menjaga pemulihan itu ya sampai akhir hayat kita. Seperti itu. Oke, Bro. Ya memang sih banyak juga sih orang-orang awam itu belum ini ya Bro ya. Belum tahu nih bahwa penyakit yang kita bahasanya itu kita derita ya. Dulunya kan, dulunya kita derita nih yang memang bener-bener kenapa sih stigma masyarakat tuh banyak terhadap diri kita gitu ya. Bahwa udahlah kalau pecandu narkoba udahlah nggak bisa pulih gitu ya bahasanya itu. Nggak bakal bisa sembuh gitu ya. Cuman apa ya, menurut Bro Opan sih stigma itu tuh bisa hilang nggak sih Bro? Stigma terhadap orang-orang seperti kita? Ya, kalau menurut teorinya sih stigma itu nggak bisa hilang. Mau sampai kapanpun stigma tetap ada gitu loh. Ya mungkin dari stigma itu bisa kita cover lah dengan perbuatan perilaku kita seperti itu Bro. Ya kayak model saya dulu dibilang pecandu. Ya karena sampai kapanpun ya pecandu saya itu nggak bakal bisa hilang gitu loh. Nah, cuma dengan saya bisa menunjukkan perubahan, menunjukkan sikap saya, perilaku saya, pengendalian emosi saya. Mindset orang lain tuh akan berubah dengan sendirinya terhadap diri saya gitu ya. Jadi memang benar-benar apa namanya itu dari diri kita ya Bro ya. Iya. Untuk mengubah semua itu gitu ya. Iya benar. Nah, jadi ngomong-ngomong nih, Bro Opan udah berapa lama sih clean? Apa? Clean. Dan menjalankan pemulihan ini? Kalau dari diri gue dari 2015 lah. Dari 2015 gue udah nggak konsumsi narkoba lagi. Sampai alhamdulillah sampai saat ini. Seperti keren itu. Banget tuh ya. Ya, seperti itulah. Karena apa ya? Menurut gue juga tuh memang nggak susah untuk menjalankan pemulihan. Gue sebagai nggak susah apa nggak gampang Bro? Nggak gampang ya. Nggak gampang bener nggak gampang. Nggak gampang untuk menjalankan, belum dari people gitu kan, belum dari thingsnya, belum dari place tempat gitu kan. Pressure itu datang. Iya benar. Menurut Bro Opan ya, menurut Bro Opan nih hal apa sih yang paling faktor triggernya itu untuk kembali orang tuh bisa relief ya? Selama Bro Opan kan banyak nih nanganin klien yang hal seperti itu kan sekarang kan. Ya seperti itulah. Ya kalau trigger itu dalam konteksnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal ya. Kalau faktor internal itu ada di dalam diri kita seperti emosi seperti itu. Kadang kita kecewa, kita depresi, pengalihannya ke narkoba. Kalau yang eksternalnya itu yang tadi Bro Denny bilang, dari
orang, dari people, seperti itu kan. Nah, people itu yang seperti apa? Orang-orang yang sering make bareng sama kita, kan gitu kan. PIC lah bro ya. PIC, peer in crime kita. Terus yang keduanya itu tempat, di mana tempat-tempat kita make, karena di situ akan ada apa, craving gitu loh, bayangan dalam otak kita. Memori ya, memori bener. Benar, memori ya. Nah di situ tempat gua make, jadi ada kenangan lah di situ. Yang ketiganya benda-benda, bener juga gitu loh, ketika saya melihat sesuatu yang bentuknya dalam konteks bekas cara gua make, kayak model ini sedotan nih, Iya, gitu. okay. Ya, bener Ini ya. sedotan ini bikin trigger gitu, Iya, jadi pemicu salah satunya juga ya, gitu, salah satunya gitu iya loh. bener. Nah, ini masih bagus, sedotannya lurus, tapi kalau sedotannya bengkok kayak begini ya, Iya, itu udah mulai. Nah, itu udah bikin trigger. Nah, kalau dari gua sendiri sih yang pasti orang. Itu lebih Teman-teman rawan gitu ya, lebih rawan. Karena teman-teman gue itu ya teman-teman pemakai semua gitu loh. Ya alhamdulillah sekarang teman-teman gue baru semua. Ya alhamdulillahnya juga teman-teman positif gitu loh. Iya benar-benar. Jadi Jadi yang memang istilahnya bisa untuk membuat diri gue maju gitu loh. Oke, jadi memang faktor lingkungan juga tuh ngedukung juga untuk kita bisa pulih. Udah bro. pasti, udah pasti. gitu ya. Oke nih, jadi menurut Bapak lagi nih ya, keluarga itu butuh mendapatkan edukasi juga nggak sih terkait pemakaian, baik itu si anak, pasangan ataupun saudara lah ya, apakah mereka itu butuh gitu? Butuh dong, itu Butuh udah ya? pasti. Udah pasti mereka juga harus diberikan edukasi. Kenapa tuh bro? Ya karena gini, gua mantan pecandu, stigma yang paling besar, yang paling datang pertama kali itu dari keluarga. Oke. Dari keluarga, gitu loh. Karena untuk mendapatkan suatu kepercayaan dari keluarga itu akan sulit kalau jika keluarga itu selalu menstigma diri seorang pecandu. Contoh kayak model saat ini gue di apa ya namanya, diomongin masalah-masalah lalu gue yakin pasti gue nggak bakal terima gitu loh. Karena apa, yang udah ya udahlah gitu loh. Jadi keluarga juga berpikir ngapain ngomongin masalah-masalah lalu, ngapain ngungkit-ngungkit masalah lalu. Masih mending keluarga itu gimana kamu ke depannya seperti apa, kamu ke depannya mau bagaimana. Nah, artinya tuh keluarga tuh harus menjadi support system gitu loh. Nah ya alhamdulillah keluarga gue juga udah mengetahui hal seperti itu. Makanya gue nggak ada bro yang namanya keluarga gue itu ngungkit-ngungkit masa lalu tuh nggak ada gitu loh. Udah yang lewat-lewat gitu Yang ya? ya udah gitu loh. Buka lembaran baru. Buka gitu lembaran baru. Kalau umpamanya diungkit-ungkit lagi gimana sih lu diungkit-ungkit? Iya, benar-benar. Ya kan? Lu ngobrol sama pacar lu, udah punya pacar, udah punya istri ya? Iya, udah punya istri. Lu ngobrol sama istri lu ya kan, terus lu ngungkit-ngungkit masalah mantan-mantan lu pasti kan nggak asik juga, nggak enak juga kan gitu. Jadi ganjelan di hati tadi Iya. ada ini ya gitu ya. Oke sih. Apa namanya, di sini kan Bro Pan kan udah berapa lama di Loka ya? Di Loka Rehabilitasi dari tahun 2016 bro. Apa Sampai sih? sekarang. Ya apa sih yang Bro Opan rasain nih ketika ya dulu kan kita nih pernah rehab nih ya, anak-anak rehab gitu nih biasanya gitu ya. Jadi Selamat siang family. iya, selamat siang family. Poso assemble gitu kan. Jadi gue pengen nanya nih sama Bro Opan nih. Apa ya? Selama dulu kita menjadi seorang pecandu dan sekarang kita menolong seorang pecandu nih, ya kan? Apa sih yang Bro Opan tujuan untuk menolong mereka tuh seperti apa sih? Maksudnya tuh keinginan, harapan, ekspektasi Bro Opan tuh dengan ilmu yang Bro Opan dapat sekarang tuh apa sih keinginan, ekspektasinya? Oh, yang pertama gua rasa mereka ini sebenarnya bisa seperti itu tuh karena korban ya bro. Karena korban ya sama lah seperti gue juga korban juga gitu loh. Jadi gue ini nggak mau ngelihat brother-brother gue yang di luaran sana itu ya merasakan hal yang sama diri gue. Intinya seperti itu. Gue bergabung di dunia rehabilitasi itu ya gue mau membantu orang lain seperti itu. Tujuan gue di tempat rehabilitasi itu ya gue pengen ngebantu brother-brother gue, teman-teman gue yang sependeritaan sama gue gitu loh. Gue mau nunjukin sama mereka kalau apa yang telah mereka lakukan itu salah.
Artinya apa? Lu akuin dulu deh gitu, atau kita ngakuin dulu deh kalau apa yang kita lakukan itu salah. Kita pakai narkoba itu nggak ada benernya. Akuin dulu dalam diri kita kalau itu salah gitu loh. Nah setelah itu kita harus meyakini setiap orang itu kan pasti bisa berubah seperti itu. Dan walaupun lu dianggap sampah saat ini, jangan sampai lu masukin ke dalam mindset lu kalau gue ini sampah, gue ini nggak berguna, gue ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kan nggak seperti itu kan bro. Setiap saat kita bisa berubah gitu. Iya Setiap dong. saat orang bisa berubah. 5 menit sekarang dari sekarang aja kita bisa, pikiran kita bisa berubah dong. Kita ya bisa kan? berubah seperti Iya. itu. Nah, makanya ekspektasi gua ayolah gitu loh. Kita punya kreatif masing-masing. Ya kita tinggal kembangin aja kreativitas kita masing-masing seperti itu. Nah kadang-kadang gue juga bingung, gue ini sebenarnya potensi dalam diri gue ini apa gitu ya kan. Nah seperti itu, makanya ayo kembangin gitu loh. Kita bisa kok berkreativitas tanpa menggunakan drugs, tanpa menggunakan narkoba seperti itu. Jadi itu yang bro tularin ke Ya, ibaratnya kita ngebantu gue ngebantu klien, Gua ngebantu ngebantu. orang-orang itu memang sepenuh hati, berempatinya itu sangat-sangat. Ya seperti itu bro. Jadi Ini ya. gue juga nggak mau ngejat mereka. Lu harus begini, lu harus begini, lu harus begitu, enggak gitu loh. Mereka juga diajarkan untuk berpikir gitu loh. Apa yang mereka lakukan ternyata itu salah. Bagaimana caranya? Oh ternyata gue selama ini salah ya. Oh ternyata gue ini harus berubah ya. Seperti itu. Oke, ya, bener banget sih ya bro. Ya. Memang apa kata yang Bro Opan simpulin tadi tuh memang menurut gue juga sih bener banget ya. Karena memang dimulai dari diri kita sendiri ya. Untuk pemulihan itu ya, yang modal utama adalah bagaimana dimulai dari diri kita sendiri kan. Boleh sambil ngopi bro? Boleh. Ngopi, Ya, bro, ya? biar lebih santai gitu ya. Biar lebih santai kan. Jadi ya gue ngajak Bro Opan juga untuk berbincang juga kan, kita memberi edukasi terhadap apa ya bahasanya tuh, penyakit adiksi ya. Adiksi. Ya kan, penyakit adiksi otak kronis ya, yang nggak bisa disembuhin, Disembuhkan, tapi bisa dijaga atau dipulihkan gitu kan. Ngeri keren. juga ya sebenarnya. Keren bro. Oke. Kece itu gue. Lanjut bro. Oke, terima kasih nih buat Kopi Kece ya. Woi, udah keren banget temenin kita ngobrol-ngobrol. Gitu kan. Ya, semakin asik aja ngobrol kita nih kan, karena gue juga menarik juga ya bro ya, karena kadang-kadang nih banyak masyarakat tuh berpikir bahwa orang-orang pecandu itu tuh akan bisa berubah loh. Ya nggak? Bener nggak kira-kira? Banyak ada beberapa orang ya, banyak juga yang bilang udahlah gitu-gitu gini-gini. Ya makanya itu pentingnya sosialisasi bro. Bener ya. Gitu. Pentingnya sosialisasi. Ya karena kadang kita yang apa ya, gue dulu nggak mau dibilang pecandu gitu loh. Gitu ya. Iya, gue dulu nggak mau dibilang pecandu karena gue nggak ketergantungan dengan zat tersebut gitu loh. Penyangkalan lah ya. Iya. Atau gimana itu? Ya karena pemakaian gue tuh ya masih awal-awal gitu loh. Makanya gue nggak mau dibilang pecandu kan gitu kan. Ya tapi kalau umpamanya nggak segera dihentikan, nah itu akan membuat kita menjadi kecanduan. Ya, kalau biasanya saat itu tuh ya awal-awal penggunaan lah. Awal-awal penggunaan. Biasanya seperti itu ya. Seperti itu. Itu juga kan ada apa namanya? Tahapannya ada ya? tahapannya. Untuk menjadi seorang itu ke Pecandu. Ya memang sih. Pernah nggak sih Bro Opan ngerasain gimana sih caranya Bro Opan nih? Ya kita berbagi pengalaman ya gitu ya. Iya siap. Gua juga beda, Bro Opan juga beda nih. Bagaimana sih kalau menurut Bro Opan nih ketika rasa keinginan tuh tiba-tiba datang nih kan? Pasti kan ada aja nih kan selipnya gitu kan? Teng, tiba-tiba tuh, waduh kayaknya cakung nih cuaca gitu kan? Kayaknya, waduh pas banget nih posisinya. Ada musik lah, ada kayak mana. Nah, untuk segera untuk mengangkatnya tuh ya siapa tahu brother-brother kita di sana kan pengen tahu nih yang sama seperti kita dulunya. Apa sih gimana caranya tuh gitu? Mengangkatnya itu. Oke. Kalau dari gua pribadi sih gua sebenarnya simple. Kalau gua pribadi simple. Pengalihan itulah yang penting gitu loh. Kalau pribadi gua yang ngerasain gitu loh.
Kadang namanya pikiran itu kan sulit untuk dikendaliin gitu loh. Mungkin kita lagi duduk sendiri, lagi bengong, tiba-tiba datang pemikiran ting aja kan, gitu ya, benar. pemikiran make enak nih, seperti itu. Kalau gue ya tinggal bagaimana cara mengalihkan hal tersebut gitu. Dengan kegiatan gitu ya. Ya mungkin gue ketika lagi sendiri tiba-tiba muncul keinginan untuk make, gue nyalain TV, terus gue nonton film, ya sampai akhirnya gue fokus sama film tersebut, ya pemikiran-pikiran untuk memakai itu hilang, seperti itu. Iya sih. Atau gue ngobrol sama kakak gue atau sama keluarga gue ngobrol, ya kan, ngobrolin masalah apalah gitu loh. Yang pasti harus ada pengalihan dari pikiran tersebut, seperti itu. Nah, oke nih, ya berapa nih? Gue pengen nanya nih. Kan banyak nih Bro Pan menanganin klien, udah banyak nih ya. Ya kan, Gitu dah. termasuk Bro Pan nih di Apa? Loka Rehabilitasi BNN Kalianda ini termasuk senior lah gitu. Bang. Senior. Jadi kan Senior, banyak, junior. iya banyak udah ikut pelatihan, banyak ilmu dan banyak nanganin klien dan semuanya gitu ya. Hal apa sih yang menurut Bro Pan itu bisa apa ya, maksudnya tuh bisa Bro Pan ambil ilmunya itu untuk Bro Pan bagiin ke orang-orang, ke orang-orang sekitar keluarga klien. Oke, sip. Gitu. Itu pertanyaan yang mantap, Bro. Ya karena begini Bro, karena memang kan kita nih, tema kita nih kan, kenapa sih pertanyaan tuh kan recovery is long journey. Kenapa sih pemulihan ini seumur hidup gitu. Nah, itu tuh jadi pertanyaan banget tuh. Apa nggak bisa sembuh ya? Nah, gitu. Makanya gue tuh pengen tanya tuh apa sih pesan-pesannya untuk keluarga klien gitu kan. Oke, yang selama ini pengalaman gue lah ya, Bro. Jadi mindset keluarga itu pertama kita rubah. Yang pertama, tempat rehabilitasi itu bukan titipan. Oke, setuju gua. Itu. Jadi yang gua lihat, gua rasakan itu, kok si anak masuk tempat rehabilitasi udah. Jadi dipikir sama pihak keluarga atau istri atau orang tua itu, ini anak gue nih udah bisa sembuh nih kalau udah dimasukin rehabilitasi. Ekspektasinya. Tapi dibalik itu kan mereka juga butuh support system, butuh dukungan kan, seperti itu kan, gitu loh. Jadi jadi harapan gue itu ya ketika mereka menyerahkan salah satu anggota keluarganya ke dalam rehabilitasi, ya dukung sepenuhnya, gitu loh, hadir sepenuhnya gitu loh. Ya walaupun kadang gue suka nih nerima gue telepon ke keluarga klien, bro sibuk, gue kerja, saya kerja, bapaknya kerja gitu loh. Ya gue harap sisihkanlah waktu untuk anggota keluarganya, penting banget itu ya. Karena penting komunikasi antara keluarga dengan si klien itu penting banget gitu loh. Iya Percuma juga bro kalau umpamanya si klien ini selesai rehab, tapi support system, dukungan itu nggak ada dari keluarga. Dia akan kebingungan, dia akan mencari tempat yang nyaman lagi di luar dari lingkungan rumahnya kan, seperti itu. Oh di rumah nggak ada siapa-siapa, gua mau ngobrol, mau cerita, mau curhat, nggak ada orang. Sampai akhirnya apa? Dia keluar lagi dari rumahnya, dia mencari kenyamanan dia lagi gitu loh. Ya bagus kalau umpamanya ketemu orang-orang yang positif ya kan. Kalau umpamanya ketemu orang negatif ya dia pakau lagi, dia pakai lagi kan, seperti itu kan. Berarti benar-benar nih, benar banget ya beropannya. Berarti memang dukungan keluarga, support sistem itu sangat penting ya. Penting banget. Penting banget ya. Oke nih, buat pesan-pesan juga nih buat keluarga, buat seluruh keluarga yang ada keluarganya yang kecanduan tentang narkoba, ya tolong dibantu, tolong disupport gitu ya, dukungannya itu, karena memang itu sangat penting, hal utama bagi seorang pecandu adiksi gitu ya. Oke.
Oke. Bro Pan, Sip. terima kasih nih sebelumnya sudah meluangkan waktu bersama Ya, sama-sama, kita di Bro Den. Potluck ya, podcast Loka kita nih tercinta gitu iya. kan. Semoga kita bisa sama-sama berkembang, Amin. sama-sama maju dan membantu satu sama lain, ngebantu orang lain sama aja kita ngebantu Diri sendiri. Itu tuh karena Ah. kita menjadi role modeling yang Ya. buat Gua semua orang ya. ngebantu orang itu sama aja gua ngingetin diri gua gitu. Siap, benar-benar. Gua tuh dulunya sama seperti dia gitu. Oke, ya udah, oke lah Bro Pan gitu. Mungkin terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, sip. Oke. Tetap kembali nanti ya ke segmen berikutnya untuk kita lebih tahu lagi bagaimana cara dan cerita mengenai pemulihan itu seperti apa sih sebenarnya. Oke, terima kasih semuanya. Salam Rehabilitasi. Potluck. Potluck. Yes, Loka. Sukses, Loka. Thank you.